Orang yang menyakiti pasangan. Suami nyakiti istri, istri nyakiti suami. Jangankan mati, hidup pun diazab. Hati-hati, Pak. Kenapa ke bapak doang? Makanya nunjuknya sama dia sendirian. Ya katanya durhaka itu berasalnya di dunia juga sudah ditunjukkan ya, Mas? Ada 3 golongan manusia yang jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Orang yang durhaka sama orang tua. Orang tua ada 3. Orang tua yang mengandung, melahirkan. Orang tua yang membesarkan, ayah tiri, ibu tiri. Ayah angkat, ibu angkat. Orang tua pasangan kita, mertua kita. Kalau orang durhaka kepada mereka, Rasul mengatakan, jangankan mati, hidup pun diazab. Ingat nggak Ipan? Cerita Malin Kundang. Iya, dikutuk jadi batu. Jadi Batunya juga batu ginjal. hati-hati. Anda lihat lagi. Coba yang kedua. Orang yang menyakiti pasangan. Suami nyakiti istri, istri nyakiti suami. Jangankan mati, hidup pun diazab. Hati-hati, Pak. Kenapa ke bapak doang? Makanya nunjuknya sama dia sendirian. Ya, dia siap mentalitinya sendirian. Nggak ada temennya. Coba. Maaf, dalam tanda kutip. Bapak jangan marah. Kebetulan sendirian. Ketika kita baru menikah, belum punya apa-apa, betul? Tidur setikar berdua, makan sepiring berdua, dan seterusnya. Suami mau kerja dibekali nasi, belum punya duit. Oh, dibentukin lope itu nasi. Telur ceplok. Karena duitnya punyanya buat beli telur doang. Iya. Tuh, didoain sama bini duha, tuh bini baca Quran. Biar suaminya maju. Cetek 40 tahun berhasil. Jabatan punya, wibawa, kekuasaan luar biasa. Insentif tuh, duit datang dari mana-mana. Cie. Gaya. Duit banyak kayak pede. Cie. Penampilan beda. Rada ganteng dikit. Rada. Banyak cewek yang naksir. Karena mulai rada ganteng. Duitnya banyak. Ada sopir. Ada mobil kantor. Datang cewek. Yang dilihat ini dunianya. Maju terus umur. Nambah. Wah, kayak dia. Masuk ke kantor. Coba. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Masya Allah. Ada yang sopir. Buka pintu mobil. Kemudian bawa tas. Keren kan? Datang masa pensiun. Plek. Tahu plek? Sesuatu yang jatuh tidak bangkit lagi. Mobil kantor hilang. Sopir kantor hilang. Yang bawain tas tidak ada. Yang selamat pagi Pak tidak ada. Cewek yang ngelilingi dia mulai mundur. Agak ada duit. Tinggal bengeknya. Mundur deh. Udah bengek karena nggak ada yang ngurusin. Seteruk. Bininya pada kabur tuh yang muda-muda. Udah nggak ada yang diarepin. Udah nggak ada nilai plusnya. Saya tanya Bapak, pulang kemana Pak? Ke yang tua lah. Ipa nemenin dia berdua. Sebagai istri tua, kalau punya laki kayak begitu saya tanya, diterima apa kagak? Jawab. Terima dong Bu, kasihan Bu. Geus ngeplek eta aki Bu, terima. Diterima nggak? Ih, kejam. Di mana hati kalian? Nyebelin. Makanya tabarokallah. Jadi suami jangan belagu, punya kekayaan. Ingat, tanpa istri kalian bukan siapa-siapa. Dan pasti orang tuanya akan kecewa. Aduh, Nabi Zalik, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Amin. Apalagi ada orang tua juga tadi. Coba siapa yang mau nanya? Silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Saya Ani. Oh, yang dicariin Roma. Ya Allah. Setahu mah diberebutin. Oma Irama. Ani. Ayo nih. Tanya mama yuk. Ayo. Begini Ma, Bagaimana coba? sebagai orang tua, saya menginginkan anak-anak saya selalu berbuat positif. Terutama beribadah kepada Allah.
Tapi ternyata tidak mudah menyuruh mereka untuk Ani anaknya berapa? 4. Rajin amat loh. Umur berapa yang gede? Usia berapa aja? 29. Terus? Saya semester 6 sudah menikah mah. Jadi Iya. Saya tidak nanya itu. Umur anaknya aja sebutin. sudah 29. Terus? kemudian 20, Heeh. kemudian 19, Heeh. kemudian 12. Oke. Terus? Nggak bikin lagi? Udah tutup. Terus? Saya ingin mereka selalu berbuat positif, terutama dalam beribadah. Tapi ternyata tidak mudah. Mereka mengiyakan, tapi tidak segera dilaksanakan. Nah, dalam hati saya kan kesal, tapi saya berusaha untuk tidak marah. Sebab saya khawatir Allah marah kepada mereka. Karena saya tahu ridho Allah itu ada dalam ridho orang tua. Pertanyaan Ani. Nah, apakah langkah saya tersebut sudah tepat? Tidak marah sama sekali walaupun tahu anaknya salah. Nah, tapi terus mendoakan dan terus membimbing dan mengajak untuk berbuat baik. Kalau ada orang berbuat salah siapapun itu wajib menegurnya. Tapi cara menegurnya nih. Cara menegurnya. Kenapa? Punten. Siapapun pasti pengen punya anak soleh dan soleha. Iya apa iya? Cuman lihat diri kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Fatihah. Iya karena budu. Wa iya karena sa'in. Apa artinya nih? Hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Apa artinya? Kewajiban dulu laksanakan, baru minta hak. 10 kewajiban orang tua kepada anak. Sudahkah dilaksanakan oleh kita? Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum campur suami istri, baca doa Allahumma janibna biar bisa itu Pak Ustadz apal. Dibaca tiap hari. Tiap hari apa tiap malam, Pak? Minimal basmalah. Kemudian anak lahir azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian dikasih nama. Nama itu doa dari orang tua, nama yang baik. Dicukur rambut bawaan lahir, ditimbang. Sedekah orang tua kepada fakir miskin. Yang keenam, akekah. Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusama. Setiap yang lahir terjadi dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Yang ke-7 dihitar, laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang ke-8 berikan lingkungan yang baik. Ada nggak masjid, musola, madrasah, dimasukin nggak anak-anak ke madrasah, dibawa nggak sama bapaknya ke masjid, itu lingkungan yang baik Ani. Kemudian apalagi, maka ajarkan yang ke-9 kepada anak semenjak dini tentang ibadah.